majlis taklim yang di sana digelar. Bagaimana perilaku akhlak Rasul, bagaimana dengan amalan-amalan yang Rasul lakukan, bagaimana dengan penyampaian-penyampaian baginda Rasul yang hak, yang mau'idh hasanah, yang enak gitu. Bu, di majlis taklim. Karena apa? Karena kita ketika ngedengar tausiah, kita ngedengar materi-materi bahasan, seolah-olah tersentuh hati kita, terbuka hidayah Allah. Amin. Amin ngapa? Jangan molowok aja. Seolah-olah tertegun begitu. Ya, untuk meneladani akhlak Rasul, untuk meneladani bagaimana perilaku Rasul yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata ada dalam diri baginda Rasul adalah sebaik-baik uswah, sebaik-baik contoh, suri tauladan yang baik buat kita tiru. Dalam figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik-baik contoh yang mesti kita tiru. Hello, sekalipun kita tidak bisa secara sempurna. Yakin ya Bu? Yakin ya Bu? Hello, yakin kita secara kesempurnaan tidak bisa meniru akhlak Rasulullah, tidak bisa. Sahabat pun tidak bisa seperti meniru akhlaknya Rasulullah. Tapi setidaknya sekecil yang kita bisa ambil dari akhlak baginda Rasul, itu harus kita terapkan dalam keseharian kita. Tuh, betapa kita tidak bangga, betapa kita tidak bersyukur yang Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang penciptaannya baginda Rasul jauh sebelum adanya langit dan bumi. Allah sebelum ciptakan langit bumi dan seluruh isinya, Allah sudah ciptakan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam qudsi, hadis qudsi, Allah firmankan, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan 7 lapis langit, aku tidak akan ciptakan 7 lapis bumi dan seluruh jagat raya dan isinya. Ini semuanya aku ciptakan karena aku menciptakan engkau ya Muhammad. Allahumma samberku dengan bacaan sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul makhluqat, sebagai khatamin nabiyin, penutup para anbiya wal mursalin, sehingga pada penciptaannya di awal tapi Allah utus di akhir. Karena apa? Karena untuk menyempurnakan seluruh ajaran yang terdahulu. Bergelar juga sebagai kekasihnya Allah. Bu, Nabi Adam, ibu kenal Nabi Adam? Manusia pertama yang Allah tempatkan di surga. Ketika Nabi Adam ditempatkan Allah di surga, Nabi Adam tertegun, Nabi Adam tercengang, Nabi Adam terbelalak. Ada lagi kalimatnya, Nabi Adam terkesima. Kalau bahasa Sundanya, Nabi Adam teh ngajenghok, molohok, ngajenghok. Kemarin saya baru ngedengar lagi tuh kalimat ngajenghok. Iya Bu, yang bahasa Sunda paham ngajenghok. Nabi Adam tertegun, ngajenghok, kaget luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Adam melihat di dinding surga ada nama Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam kaget. Asma siapakah ini? Nama siapakah gerangan ini? Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Jibril, Jibril, nama siapa ini? Bukankah aku manusia yang pertama, tapi kenapa ada nama selain aku? Begitu. Nabi Adam bertanya kepada Jibril, kata Jibril, ya Adam, Adam, ini adalah nama kekasihnya Allah. Ini adalah nama yang menjadi sebab terciptanya seluruh jagat raya ini. Dia adalah Muhammad, nanti akan menjadi khatamin nabiyyin. Subhanallah, Nabi Adam pun membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam sehingga dengan kehebatan asma'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun memberikan keistimewaan kepada umatnya. Allah pun memberikan keistimewaan kepada umatnya. Bukan semata-mata kita umat yang di akhir zaman, bukan, tapi karena kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Hello? Istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kita umatnya, Allah tidak langsung menzohirkan dosa seorang hamba. Allah tidak langsung mengazab dosanya umat Nabi Muhammad di dunia. Dosa dan azab Allah tangguhkan nanti di yaumil akhir. Itu pun kalau tidak bertaubat. Jadi untuk urusan dosa, untuk urusan azab, nanti saja dizohirkannya di akhirat. Itu pun tidak taubat. Apalagi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Allah tidak akan izinin dulu Nabi Adam dan umatnya masuk surga duluan. Allah tidak izinin dulu umat nabi-nabi yang terdahulu masuk surga duluan. Karena apa? Karena prioritas surga itu untuk Nabi Muhammad dan umatnya kita. Amin. Didoain masuk surga. Jadi begitu. Surga itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dulu dan umatnya. Baru kemudian nabi-nabi yang lain dengan umat-umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kan suatu keistimewaan. Baik dalam antrian sima, dalam sirat, ini umat Nabi Muhammad diduluin. Subhanallah, betapa kita tidak bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pelan-pelan insya Allah kita berusaha untuk meniti tauladannya baginda Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, bagaimana kita meneladani Rasul kalau di hati kita masih ada kotoran? Kalau di hati kita masih ada penyakit, berarti kita harus singkirkan dulu tuh penyakit yang ada di hati kita, benar? Berarti harus kita urus dulu nih penyakit yang ada dalam diri kita, benar? Kita obatin dulu biar rapi, benar? Sayangnya orang yang punya penyakit hati, orang yang kotor, dia sendiri kagak benar. Dia sendiri yang punya penyakit hatinya itu kagak kalau dia itu lagi sakit. Tuh, pengen tahu penyakit yang mengotori hati sehingga tidak bisa sepenuhnya bisa meniti akhlak-akhlak baginda Rasul. Catat poinnya, taliin tiungnya. Begini,
biar dapat. Nanti kan ibu sampaikan di rumah. Tadi ada siapa emang yang ceramahnya? Bu, ibu bisa cerita siapa yang ceramahnya itu? Ustazah kandang. Bu, baik, kita singkat saja karena saya udah ditunggu di situ dekat, makanya saya ambil karena dekat arah asal. Kalau kira-kiranya jauh, nggak kekejar, saya juga nggak terima. Asal dengan syarat, Mama Ica jam 9:30 saya harus. Alhamdulillah. Baik. Poin yang pertama yang mengotori hati kita, yang jadi penyakit hati kita, yang pertama istighal bi uyubil khalqi. Istighal bi uyubil khalqi, sibuk katungkul dengan dosa yang dilakukan orang. Ngoreksi aja kesalahan orang. Ya Bu, ngoreksi kesalahan orang. Lihat tuh, dia mah begitu kelakuannya. Lihat. Iya, ke orang aja ditujuinnya. Hello? Hello? Kudunya gimana dong? Kita lihat koreksi diri kita sendiri. Jangan ngeliatin orang lain. Akhirnya orang mah dikoreksi jadi bener. Dia sendiri bikin jatuh, bikin kotor. Jadi jangan sibuk ngurusin orang. Ya Bu? Bu? Iya, sibukkan diri kita selalu memperbaiki. Lebih baik lagi. Istighal bi uyubil khalqi, katungkul sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Bu, ada peribahasa ya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Keterlaluan. Biasanya begitu, kalau orang yang ngurusin orang, dirinya makin kotor. Jadi abaikan saja. Abaikan saja dengan orang lain, sibukkan setiap hari langkah kita dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena itu bisa menyebabkan hati kita kotor dan sulit meneladani akhlak Rasul. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, yang mengotori hati kita sehingga sulit karena keras hati, kerasnya hati kita. Sulit ngedenger nasihat, sulit menerima saran, tidak ngedenger siapa yang ngomong, karpe dewe dia. Ya, karpe dewe. Kumaha karep sorangan baik. Sampai-sampai kita, siapa ya yang kira-kiranya bisa nasihatin dia? Pernah ibu ketemu sama orang yang keras hatinya? Sulit, diajak sulit. Ayo diajak kajian, kita ada pengajian, duluan aja gitu. Jangan begitu, itu sama suami ngomongnya nggak boleh gitu. Emang lu tahu kehidupan gua? Sama mertua juga nggak boleh begitu. Gitu kalimatnya, keras hati. Ibu, kalau diibaratkan keras hati itu ibarat tanah yang kepanasan, yang kemarau. Iya, ibarat tanah yang sangat kena panas, lama panas kemarau, dia sampai belah-belah tuh tanah. Ya, jadi ibarat hati itu ibarat tanah yang sangat keras, yang sampai terbelah-belah. Maka tanah yang sangat keras tadi, kudunya apa? Kudunya kasiram hujan. Kudunya kasiram hujan 1-2 kali, terus dia disiram hujan. Maka tanah yang sangat keras itu pun pelan-pelan akan menjadi gembur. Tanah yang sangat keras itu pun pelan-pelan menjadi subur. Demikian juga dengan hati kita. Gimana kalau orang yang keras hati, sulit menerima nasihat, karepe dewe, hadiri majelis-majelis ta'lim. Karena kalau dia duduk di majelis ta'lim, dia ngedenger kajian, dia ngedenger tausiah, dia ngedenger pengajian, maka pelan-pelan hatinya akan tersiram. Hatinya pelan-pelan akan ngedenger, maka seiring itu terbuka hidayah Allah dan dia nanti pun
bisa perlahan menerima nasihat itu. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, sampai dia pun paham angguk-angguk kepala. Karena ternyata dengan hati yang keras datengin majlis-majlis taklim, maka ibarat tanah yang keras tersiram dengan air hujan, pelan-pelan tanah itu pun akan gembur. Demikian juga hati pun akan menerima nasihat, karena ada siraman agama, karena ada tausiah dan nasihat. Selanjutnya, yang mengotori hati, menjadi penyakit hati, ubud dunia, terlalu cinta untuk urusan dunia. Bu, hati-hati, kita dibudakkan oleh dunia. Hati-hati, kita ditunggangin oleh urusan dunia. Kemana Bu Dewi? Bu Dewi kan punya cabang tokonya di sana, sibuk dia. Kemana Bu Dewi? Di majlis sana sudah tidak lagi hadir, sudah lupa Bu Dewi karena sibuk dengan urusan dunia. Silahkan, tidak ada larangan untuk urusan dunia, silahkan. Tapi ketika kita memiliki dunia itu, jadikan dia kendaraan, jadikan dia alat yang bisa kita tunggangi untuk menuju surganya Allah. Jangan sebaliknya, malah kita yang ditunggangi. Jadi ketika kita diberikan amanat rezeki oleh Allah, jadikan ia kendaraan yang akan membawa kita menuju surganya Allah. Ibu-ibu, besok kita hadir ke sana. Mobilnya udah saya ongkosin, tinggal duduk aja. Berarti ada siapa? Ada orang kaya, ada orang yang dermawan yang ngongkosin. Ibu-ibu, besok kita ke sana, terus dijajanin temennya. Begitu, Bu. Musola lagi butuh dana, masjid lagi butuh biaya. Dia dengan sigap berarti dia miliki dunia dan dia jadikan dunia itu alat. Jangan sebaliknya. Hello, Insya Allah. Apa katanya yang berapa tadi? Yang ketiga, hubbud dunia. Terlalu, kalimat yang terlalu ini, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa daratan. Udah kagak sholat ketinggalan, udah sholat pertama ditinggal, kedua enak saja hatinya, padahal sudah ninggalin sholat. Lama-lama dia sudah lupa daratan. Alhamdulillah. Qillatul haya, yang selanjutnya qillatul hayai, sedikit rasa malu. Sedikit rasa malunya. Hati-hati. Malu ini mesti dawamul haya, dianjurin kita selalu dawamul haya, selalu langgeng memelihara rasa malu kita. Malu, sudah jadi jamaah majlis taklim nih, enggak berani dong buka kerudung, enggak berani dong dandanan yang enggak bagus, enggak rapi. Masa sudah jadi jamaah majlis taklim masih pakai celana segini, masih jingkrak-jingkrak? Na'udzubillah min dzalik. Kudu punya rasa malu. Bu, karena ada, maaf saya katakan, Bu, karena ada jamaah majlis taklim dandanannya syar'i, kerudungnya juga sampai ngangsar. Ngerti? Pulang dari pengajian mampirnya ke karaoke. Nah, diposting lagi. Ya, posting lagi. Habis pengajian pulangnya masuk karaoke yang diposting. Astagfirullahaladzim. Gurunya gimana? Malu. Dawamul haya, tanamkan selalu rasa malu. Malu yang jauh pada datang ke majelis, kenapa saya enggak? Gurunya begitu atuh. Biarin. Rasa-rasa malu atuh, kalau saya nggak datang kan nanti ditanyain. Malu mau datang kan begitu. Ya. Halo. Tanamkan
selalu rasa malu. Maaf, saya mau nanya, ibu berani buang angin kentut di depan suami? Masih malu enggak? Kan dulu pengantin baru kita malu-malu, nggak berani kita kan? Lagi pengantin baru kita berani enggak kentut di depan suami? Enggak, kita ke belakang dulu. Ke belakang dulu ya Bu. Iya, suami tahu pasti buang angin dulu di sana, bagian baunya di bawah. Iya, gimana dong? Kudunya kita tetap tanamkan rasa malu, nggak berani. Ini mah seolah-olah ngadu jadinya, saling jawab. Bu, maaf, saya mau cerita sedikit. Saya nggak berani tuh, misalnya ada suami di kamar, saya pakai BH, misalnya habis mandi keluar dari kamar mandi, nggak berani tuh ada suami. Pasti saya begini dulu, ya nukangan hela, pakai anduk misalnya, saya suka malu. Sekalipun di luar itu, ya sekalipun di luar itu bisa lebih dari itu, tapi ketika kita ada, berarti tempat-tempatnya. Hello, malu. Masa deket musola, deket masjid kita adain dangdutan misalnya, malu atuh. Tanamkan selalu rasa malu. Artinya qillatul haya, sedikit rasa malu itu bisa mengotori hati dan bisa menjadi penyakit hati. Halo. Selanjutnya, tulul amali, panjang cita-cita, panjang lamunan, terlalu banyak keinginan, tidak sesuai dengan pakasaban, tidak sesuai dengan keadaan dan pendapatan. Hello, dia nirunya gaya sosialita, sementara penghasilannya pas-pas. Begitu. Saya yakin kalau untuk resiko hidup 1 hari 1 juta cukup Bu, cukup. Tapi untuk gaya hidup 1 hari kagak bakal cukup 10 juta. Yang sedikit untuk kebutuhan hidup 1 hari 10.000 cukup. Sedikit kan? Tapi kita muka kulkas penuh, kita muka tempat nasi penuh, cukup.